Jadi pada kesempatan ini DSI mau mencoba mensosialisasikan apa yang disebut cashbook. Sebenarnya sih ini simpel ya, sederhana. Berangkat dari biasanya kalau ada tamu kan di mengisi buku tamu yang relatif ya, yang kita dapat itu ya paling-paling nama, alamat, nomor telepon begitu saja, tanpa banyak tahu tentang apa saja yang dia lakukan ketika dia itu bertamu, kira-kira begitu. Itu satu. Yang kedua, suatu saat kalau pimpinan ingin mencari kembali yang waktu itu tamu tanggal sekian itu siapa ya, terus keperluannya apa dan sebagainya, itu relatif kan kesulitan ya kalau kita dokumenkan secara manual. Nah di sini Mas Arya mencoba untuk membuat satu aplikasi yang diberi nama cashbook. Kira-kira ya tujuannya mirip-mirip manual itu. Nah, tapi keuntungannya pertama tentunya tampilan ya. Dari desain kan orang mungkin tertarik, waduh ini tinggal tekan-tekan tombol, nanti kita ngisi nama, mungkin bisa langsung difoto atau video, nanti Mas Adi akan menjelaskan. Selain itu semuanya kan tersimpan, ada tanggalnya, ada jamnya. Nah suatu saat kalau ada kebutuhan untuk mengambil kembali ya, mau tahu waktu tanggal itu tamunya siapa, keperluannya apa, kira-kira bentuknya seperti apa ya tamu itu ada fotonya, ada nama, alamat dan sebagainya, lebih lengkap dan lebih cepat untuk dicari. Kira-kira isi dari cashbook ini atau tujuan dari cashbook itu seperti itu. Jadi yang tadinya manual relatif bisa hilang, berjumlah informasi juga relatif tidak banyak, dan sekarang digantikan dengan digital. Kira-kira itu pernyataan dari saya. Silakan Mas Arya untuk selanjutnya mempresentasikan cashbook ini. Terus mengenai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami sudah memberi kesempatan untuk menjelaskan tentang cashbook ini. Dan terima kasih juga kepada Bapak-Bapak Ibu yang sudah hadir untuk mengikuti sosialisasi tentang cashbook ini. Jadi dasar ide dari pembuatan aplikasi ini dulu saya jelaskan dulu ya awalnya. Adalah saya melihat banyak kerutan di istilahnya untuk pengarsipan dari data tamu seperti itu. Kemudian saya berpikir kenapa enggak kita buat secara digital aja, jadi kita mudah untuk mencarinya, untuk mengarsipkannya dan juga relatif terjauh. Kita pahami dulu apa itu cashbook. Jadi sebenarnya cashbook itu kalau bahasa Inggrisnya itu buku tamu. Nah seperti ini ya umumnya. Kalau secara manual biasanya di pernikahan atau mungkin di beberapa tempat instansi itu mereka mencantumkan buku tamu untuk mencatat, merekam kehadiran tamu itu di hari apa, jam berapa, seperti itu. Nah, ini bentuk-bentuknya ya. Jadi umumnya kita tuliskan nama, tuliskan asal, berapa, keperluannya apa, tanggal tamu. Ini juga contoh lain dari buku tamu. Kesamaan dari ketiga gambar ini ialah buku. Di sini semua hanya menggunakan buku. Seperti yang kita tahu, buku itu terbuat dari kertas dan untuk mencarinya kita nggak bisa seperti kalau di komputer kita bisa langsung search, kita cari namanya siapa. Kemudian kertas relatif ya itu aja. Bentuknya seperti itu. Untuk mengubahnya masih secara desain ya. Ini masalah secara desain. Itu bentuknya relatif ya seperti ini aja. Kemudian lebih lanjut di arti cashbook yang saat ini dan kekinian ini ialah sebuah buku tamu atau istilahnya album kunjungan tamu. Itu berupa data-data
diisikan untuk mengunjungi suatu situs, biasanya di website gitu ya, di website biasanya produk atau biasanya tentang lebih lanjutnya tentang hubungan ke masyarakat gitu, ke branding itu diminta untuk mengisi buku tamu juga, keperluannya untuk analisa analisa kedatangan tamu. Jadi untuk mencatat seberapa banyak juga hari itu sering datang mengunjungi. Ini kalau secara umum di Wikipedia. Nah, kemudian masuk ke digital Facebook. Facebook yang tadi yang berupa kertas, kita mencoba menjadikan digital. Menjadi, ya ini kurang lebih gambarnya seperti ini. Jadi umumnya, nggak terlalu tadi. Biasanya bisa menyertakan foto di dalamnya. Artinya tamu juga direkam data fotonya. Ini contohnya ada di Facebook pernikahan ya. Jadi misalnya tamu dari resepsi pernikahan bisa mengambil foto, kemudian menuliskan pesan-pesannya untuk mantennya dan ngasih tanggapan juga. Ini juga contoh yang lain. Jadi ini Facebooknya bisa menuliskan di layar lebar, tulisan apapun, kasih tambahan hiasan apapun. Nah ini yang tidak bisa dilakukan di sebuah buku tamu yang kertas. Nah ini kurang lebih hasilnya seperti ini. Jadi misalnya kunjungan di suatu booth pameran, ada fotonya pengunjungnya, terus ada kata-katanya, tantangan. Jadi ini kan lebih seru bagi bagi tamunya, isinya juga seru. Bagi yang punya acara juga merasa lebih mempunyai seru untuk dilihat. Nah ini ada contoh. Suaranya ini ada beberapa contoh ya. Jadi pengunjung bisa naruh fotonya di setelah pengantinnya, jadi gambarnya nanti selain tersimpan di komputernya itu bisa juga dikirimkan ke emailnya tamu itu sendiri. Jadi tamunya juga dapat gambarnya. Nah ini sebenarnya tamunya ngecek gambarnya di emailnya. Contoh yang lain. Musik. Ini contohnya bapaknya foto dirinya ya. Kemudian tamunya juga bisa ngasihkan coret-coretan, mau kasih warna apa, terserah itu. Ini kalau ini sifatnya informal ya, jadi ini lebih informal. Ini untuk cara-cara informal.
selain foto ternyata juga bisa juga merekam videonya tamu itu. Jadi misalkan mau disapa tamunya sambil ngomong sambil direkam. Jadi nanti semua jadi rekamannya nanti data filenya berupa video dan tulisan. Jadi bisa dari yang sudah tersimpan ya, tadi yang fotonya sekarang yang video. Ada contohnya lagi, saya kasih contoh beberapa. Jadi pengembangannya ada banyak sih. Jadi ini kalau di kan di pernikahan ya, kita bisa cara-cara langsung. Ya, itu untuk videonya. Sekarang kita bicara keunggulannya. Keunggulan digital Facebook dibandingkan dengan Facebook yang dulu tadi ya. Yang pertama lebih menarik tentunya karena kita bisa desain sesuai kita. Kita mau kasih warna biru kuning, pastel atau apapun bisa. Up to date. Ya, ini up to date. Artinya kita bisa melakukan update sesuai dengan apa yang lagi tren saat ini. Misalkan kita kasih video owner yang baru, atau kemungkinan di dalam Facebooknya kita tampilkan juga informasi tentang net atau kabarnya net. Lebih memuaskan tamu. Nah, di sini tujuannya juga biasanya tamu kan kalau ngisi Facebook agak malas-malasan gitu ya. Isi gini buat apa sih? Nah, dari sini dia juga mendapatkan sebuah layanan balik gitu. Jadi istilahnya kalau di branding itu value added service. Jadi dia mendapatkan layanan tambahan. Mudah dicari dan disimpan karena bentuk datanya digital ya. Jadi tentunya kita bisa mudah untuk mencari. Misalkan tadi seperti yang sudah sampai nih, pimpinan ingin tahu pada saat tanggal ini ada tamu siapa ya, saya lupa yang mana orangnya. Tentunya kalau kita bisa ambil fotonya tamu tadi, kita kan bisa tahu gambarnya ini, namanya ini, asalnya ini, keperluannya pada saat itu apa. Dan terekamnya juga levelnya sudah hari, kemudian ada jam, menit, sama detiknya. Nah, kita bandingkan dulu. Lebih menarik dari sisi mana sih? Kalau konvensional, ya buku seperti itu ya. Umumnya buku ya kotak, garis-garis, kita isi seperti itu. Umumnya seperti ini. Tapi kalau yang digital, kita bisa tidak ada batas lagi. Ya memang layarnya tetap kotak, tapi di dalam kotak itu kita bisa kreasikan macam-macam. Kemudian kita menulisnya pakai pena, butuh banyak alat. Kalau ini walaupun ini digambarnya tetap pakai pena, sebenarnya pakai tangan bisa. Jadi kita hanya tidak perlu banyak tools, kita tetap bisa melakukan mengisi buku dengan senang. Nah, contohnya orangnya juga isinya dengan senang. Nah, kalau saya bikin bete ya, kadang malas ya, tamu ngisi buku tamu, nggak usah ngisi lah, isikan gitu. Tapi kalau ini, nah, ini bisa bikin tamu senang. Ini kelihatan ketawa kaget saya nggak. Susah nyari gambar kita. Up to date. Kalau yang lama, nah, seperti ini ya tentunya biasanya kalau kita pakai apa namanya buku yang besar itu, kita barisi
ini habis kita garisi lagi. Nah, kalau mau nyari tanggal sekian kita balik. Nah, belum lagi kalau kehabisan kita kesana air bukunya rusak kita nyalin lagi di baru. Kalau yang ini seperti ini, seperti tadi kita bisa bebas kreasikan isinya seperti apa, bentuknya seperti apa. Juga kalau mau masih tantangan juga bisa, di dalamnya kita kasih tantangan, nanti ketika disubmit otomatis terekam tantangannya, jadi ada istilahnya bukti otentikasinya. Nah ini contohnya, kita sudah misi tantangan, kasih nama, ada bukunya. Lebih memuaskan. Nah bicara kepuasan, sebenarnya kepuasan itu sangat subjektif ya. Jadi tiap orang itu kepuasannya beda-beda. Misalkan mau desainnya seperti ini bagi orang itu sudah bagus, jadi dia memuaskan. Tapi tentu tidak bisa sama dengan orang lain. Jadi tetapi kalau di sini kita bandingkan dari cara mengisinya, ya. Cara mengisinya. Ya. Ini contohnya kita ada tamu yang isi buku tamu, bukannya cenderung malas gitu ya. Tapi kalau mengisi dengan Facebook, nah, kita dapatkan tamu dengan senyum. Kan membuat orang senyum juga pahala. Jadi boleh cari dan simpan. Ya ini klasik ya. Kalau tentu saja buku harus diatur dalam rak-rak yang panjang. Ini misalkan hanya 1 bulan 1 rak, gitu. Misalkan untuk bagian-bagian yang banyak sekali kunjungan tamu, wah tentu banyak sekali ya ini buku-buku untuk kalau nyari juga nggak bisa cepat. Tapi kalau kita menggunakan komputer, kita ya akses saja dari komputer itu. Datanya semua ada di situ, nyarinya gampang, nyarinya cepat dan awet. Nah ini high cost maintenance. Tentu kan biar buku nggak rusak kita harus kasih plastik, kita harus kasih apalah pelindung dan makan rayap atau gimana. Tapi kalau menurut komputer simple dan free maintenance. Paling maintenance-nya hanya backup aja. Misalkan 1 bulan kita backup ya kemana, ke hard disk atau apa, ke flash disk. Misalnya untuk jaga-jaga kalau kena virus atau apa ya. Tapi relatif simple, tidak makan banyak waktu dan kita sambil backup kan bisa melakukan hal yang lain. Seperti kita kalau kita memakai yang sistem. Sekarang mengapa butuh? Nah, sekarang kita memang kembalikan ke masing-masing bagian ya. Terkadang ada yang sangat butuh, ada yang mungkin tidak butuh atau tidak butuh. Tetapi di sini saya tekankan mengenai manfaatnya ya. Yang pertama, kalau kamu tentu terekam dalam bentuk digital dan bisa dicari. Seperti kalau kita mencari file gambar atau mencari file apapun lah yang ada di komputer, kan kita tinggal tekan Ctrl F, kita cari namanya, nah seperti itu. Jadi di sini nanti juga ada sistemnya, istilahnya kayak gudang buku tamunya. Kedepannya nanti seperti itu. Jadi mungkin secara web based atau mungkin desktop aja. Jadi nanti kita tinggal isikan hari, kemudian mungkin kalau kita bisa ingat nama orangnya, kita bisa masukin nama. Kalau enggak ya mungkin hari aja langsung tampil semua kunjungan pada hari itu. Tamu lebih mudah dikenali, ya itu saja. Soalnya tamu tadi kan merekam selain datanya, nama, asal, keperluan, ya kita juga mengambil fotonya. Ya. Kalau dari fotonya kita sudah ambil, kita jadi lebih tahu. Data tidak perlu dirawat. Ya, jadi selain sendiri saya jelaskan tadi. Jadi datanya hanya ya kita perlu rawat secara backup aja. Itu pun nggak selalu ya. Mungkin 1 tahun sekali kita backup nggak masalah. Sambil backup juga kita bisa melakukan pekerjaan yang lain. Beda dengan kalau kita menyimpan di rak atau buku-buku, kita nggak bisa melakukan 2 pekerjaan. Multitasking kalau menggunakan cara yang lain. Dan berbagai kelebihan lainnya yang mungkin nanti bapak ibu yang temukan yang tidak saya temukan bisa nanti mungkin sambil sharing. Facebook di UNER. Nah ini saya rencananya
mau menerapkan di seluruh net. Cuma tentu karena saya ambil lingkup yang itu dulu, mungkin di Tektor atau kita Tektor. Di sini ada video previewnya, bagaimana cara menggunakan, juga bagaimana desainnya penggunanya. Ini misalnya di DSI ya, sudah tahu semua kan ruang DSI yang ada gunung ngumpet. Nah, misalnya kamu di foto. Nah, misal ada tamu, misalkan ya boleh lah, bolehnya masuk. Kemudian disuruh untuk isi dulu, kalau nggak isi nggak boleh. Oke, bolehnya isi. Dia nuliskan namanya siapa, Rangga Buwana Satya, inisial. Kemudian setelah itu isi asal. Ini sudah punya start dulu. Ini sudah multimedia. Oke. Ini contohnya mau ke seksi mana sih? Nah, misalkan mau saya foto. Nah, kalau mau ambil foto, kita akan ambil foto. Nah, itu ada suaranya juga. Terima kasih. Kemudian kembali lagi ke awal. Nah, bagaimana kalau video? Nah, awal lagi ya dari mau buka video. Nah, ini merekam, yes. Nah, ini macam-macam. Ya, kemudian dari file video nanti bisa dilihat videonya. Bisa di reviewnya. Kemudian, nah ini kita live demo ya. Jadi ini aplikasinya istilahnya masih versi belum beta atau apa. Jadi masih benar-benar awal, kemungkinan juga masih banyak bugnya. Ya, karena mengembangkan ini juga istilahnya butuh masukan-masukan juga. Kita mungkin nanti bisa sharing. Jadi apa yang kurang mungkin bisa ditambahi. Jadi nanti istilahnya aplikasi ini sesuai dengan kebutuhan di UNED. Ya, jadi seperti ini ya. Ada masih seperti ini. Foto slide-nya ini bisa diganti bermacam-macam. Ini tulisannya juga nggak terpaut harus DSI ya. Ini hanya contohnya saja. Contohnya saya sementara saya bikin DSI. Jadi istilahnya ada intronya, ada gambar yang diulang-ulang. Ini disesuaikan dengan kebutuhan dirinya ya. Mau menampilkan gambar apa, informasi apa. Kemudian ada petunjuknya, sentuh layar. Ini karena nggak layar itu, jadi saya satu mouse. Kemudian masuk. Silakan masukkan nama. Misalkan kita ngasih nama si O. Ini kalau pakai tangan lebih cepat ya. Soalnya ini pakai satu-satu. Ini kan bukan lagi satu, jadi saya masuk namanya Joni. Asalnya mungkin dari mana ya? Silakan masuk ke keperluan. Jadi kamu nanti mengisi keperluannya. Mungkin keperluannya iseng. Nah, ini hanya sebagai contoh kecil aja sih. Nanti disesuaikan juga kebutuhan
kebutuhannya. Mungkin mau menemui pimpinan, bisa juga ditambahkan layar pimpinan. Kemudian kalau misalkan mau menemui staff apa juga bisa. Misalkan saya mau menemui Bapak Kali, nah kemudian dia kasih pilihan mau ambil foto atau video. Ini karena masih versi awal, jadi untuk yang bagian video masih belum bisa jalan, masih banyak bug. Ini saya contohkan, misalkan ambil foto aja. Misalkan ambil foto sudah diambil. Terima kasih. Bisa saja. Hasilnya, nah kita lihat coba hasilnya ya seperti apa. Ini hasil fotonya tadi. Nggak mungkin kan saya yang sebelumnya, karena saya nggak tahu juga posisinya banyak ini gimana. Walaupun saya bisa, tapi kalau seperti ini dengan kecepatan beberapa detik saya nggak ingin gitu. Jadi ini kalau foto, misalnya kalau video ya kita nanti misalkan diklik ini yang jalan, yang lainnya enggak. Jadi hanya ini saja yang videonya jalan. Kalau di video enaknya apa? Kalau misalkan kamu ingin keperluan yang tidak bisa disampaikan, kalau disampaikan orang lain kemungkinan salah persepsi ya. Kalau di video kan tinggal kamu ngomong, ada suaranya, nah nanti yang mau ditemui itu tahu keperluannya apa pada saat itu. Nah, selesai? Apakah sudah selesai? Belum. Sabar. Masih ada beberapa ya. Jadi ini saya mau bicara langkah ke depan. Pengembangannya di depan. Jadi saya contohkan kita punya tamu ya. Tamunya itu misalkan bendara. Kemudian aku juga tamu dari rektorat, dia juga tamu fakultas. Jadi rencananya di 2015 yang hanya 3 bulan lagi, saya kembangkan dulu ya sampai pertengahan mungkin di sekitar DSI dulu aja. Kemudian selanjutnya ini saya sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing unit di rektorat jika memang memungkinkan ada. Kemudian untuk mungkin 2016 atau 2015 akhir rencananya saya bikin untuk di fakultas. Kemudian yang krusial ya terkoneksi dengan server. Facebook yang sementara ini saya buat masih tersimpan di laptopnya ini. Misalnya pakai laptop ini ya ini. Kalau misalnya pakai komputer A ya masih di A itu. Artinya datanya saat ini masih hanya bisa saya akses di komputer itu sendiri, belum bisa diakses di tempat lain. Maunya, nah, data file itu tersimpan di server, jadi Facebooknya nanti berupa data file di data tamu itu bisa diakses di mana aja, dengan apa aja. Misalkan kita punya tab, mungkin masuk di satu alamat web mana itu bisa dilihat di hari apa. Nah, ini pimpinan kan enak kalau misalkan mencari sendiri, nggak usah nyuruh dulu kita bisa masuk sendiri. Ya istilahnya untuk memudahkan kita juga. Nah semuanya tersimpan di server. Kemudian yang terbaru lagi rencananya ada notifikasi ke staff yang mau dikunjungi. Misalkan punya Facebook ada tamu mau menemui Mbak Ari dari PH gitu ya. Kemudian karena dia tersimpan di server, datanya itu langsung diteruskan ke aplikasi mobile. Jadi Mbak Ari punya smartphone yang istilahnya terinstall aplikasi mobile yang terkonek dengan Facebooknya. Ketika ada yang mau mencari Mbak Ari, itu langsung Mbak Ari dapat notifikasi. Jadi contohnya ini ya, kita mengisi Facebook, kemudian di HP-nya muncul tamu ingin menemui Anda. Ya ini mau konfirmasi atau mau disuruh dulu. Kemudian
konfirmasi ini mungkin kita bisa ngetikkan. Oke, tunggu 5 menit lagi. Seperti itu. Kemudian selain mobile tadi ya, kita bisa notifikasi via komputer. Jadi ada Facebooknya tadi, kamu mengisi Facebook lagi, tapi ini larinya enggak ke smartphone, tapi larinya ke laptop atau PC-nya staffnya itu sendiri. Jadi tiba-tiba pada waktu asing menjaga, dan jadi kasih tamunya semuanya. Jadi istilahnya kita lebih menghemat waktu daripada biasanya kan kalau ada tamu datang lewat resepsionis, tolong panggilkan, nah, resepsionis ke belakang atau kemana, panggilkan susah juga. Jadi kalau di sini langsung. Jadi ini juga memudahkan resepsionis juga di depan. Resepsionis atau sekretaris. Ya. Jadi ini sudah mencapai akhir dari presentasinya. Kurang lebih lingkupnya nanti saya seperti itu. Untuk kedepannya saya mau buat seperti itu. Tentunya aplikasi ini karena masih bersifat alpha ya, masih jauh di bawah beta, apalagi dirilis. Ini masih saya perbaiki, terutama ada bug-bugnya, ada error-errornya. Sambil saya perbaiki bug, mungkin dari bapak-bapak ibu yang di sini yang mau ngasihkan sharing atau mungkin komen, seharusnya kasih ini, seharusnya seperti ini, mau silakan. Iya. Gimana caranya untuk masing-masing yang bekerja ini dapatnya gimana, kita diberi aplikasinya atau gimana? Jadi gini, mungkin sepertinya hanya ini aja ya, minta aja DSI, nanti DSI yang mengembangkan untuk unitnya. Jadi keperluan unitnya beda ya, seperti cyber untuk setiap fakultas pasti beda. Jadi kemungkinan nanti hanya untuk keperluannya nanti terbatas untuk menemui pimpinan atau terbatas seperti apa, nah itu yang akan kita pilih. Jadi tinggal misalnya mengajukan permintaan saja dengan fiturnya hanya seperti atau mungkin tambahan seperti itu. Jadi ini hanya fitur standar ya, saya buat tadi. Jadi mungkin tadi seperti ada kayak nama asal, keperluan. Nah, mungkin bisa ditambah lagi satu isian lagi, misalkan sifatnya penting, sifatnya apa, gitu, seperti itu. Jadi disesuaikan aja dengan kebutuhannya masing-masing. Seperti itu. Ada lagi? Kalau untuk tamu nggak mau isi, misalnya dia kenal bagaimana? Nah itu kembali ke kebijakan masing-masing tempat. Jadi langsung masuk, gitu. Iya. Nanti tapi resikonya ya, itu tadi kita misalkan pimpinan mau menanyakan tanggal ini siapa? Apa nggak ada operator yang isikan gitu, misalnya itu kamu gitu bisa. Nah itu kerjanya berapa kali nanti Pak? Istilahnya kan tamunya ngomong kita ngisi. Gitu. Ya enggak, kan ada yang mau ngisi sendiri, ada yang nggak mau ngisi. Oh berarti kan sudah tahu bapak ini diisi jam bapak ini gitu. Jadi itu tadi kembali ke kebijakan masing-masing. Kalau CCTV ya. Iya. Karena kan biasanya tamu-tamu yang satu datang paling spesifik ya. Bisa. Ya kalau CCTV kan juga merekam ya. CCTV juga merekam data ya. Tapi kan statis. Kita nggak tahu. Gitu ya. CCTV ya kalau pas orang yang ada di CCTV, kemudian pas membelakangi kita yang dari belakang kita nggak ada. Tapi kalau ini kan data aktif, ada namanya, kemungkinan nanti juga bisa membuka tanda tangan. Perangkatnya pakai laptop semuanya nantinya. Jadi begini Pak, jadi ini sementara saya buat untuk versi jadi ini saya buat untuk versi masif layar post screen. Tapi nanti kembali lagi saya nanti bisa sesuaikan juga. Misalkan nanti untuk mengadakan ya minimal seperti ini kurang lebih nggak salah 12 juta atau 10 juta ya. Terlalu
terlalu berat ya, terlalu mahal. Mungkin pakai PC yang apa adanya juga bisa juga sih. Jadi nanti keyboardnya yang di layar tadi kan itu keyboard di layar. Itu nanti mungkin nggak akan saya tambahkan, hanya langsung keyboardnya di keyboard fisik seperti itu. Ya, Iya. Apa itu kan mungkin aplikasi itu bisa ditanam ya, Iya. di touchscreen kayak gitu di pusat informasi di bawah sama yang di lantai 4. Kayaknya kan kalau saringan tamu itu kan ada di situ. Iya. Memang paling efisien itu pakai touchscreen, cuma kan mahal ya mas ya. Mahalnya itu ya juga. Nah, ya kan padahal di kantor ada masing-masing toh. Iya. Karena katanya sini. Kalau memang itu diterapkan seperti itu kan kalau tamunya di bawah itu kan banyak ya. Iya. Dari mahasiswa, dari Betul. non mahasiswa, jadi mungkin isiannya nanti kalau memang itu diterapkan poinnya lebih banyak jadinya. Bukan pertama Oh iya, siap. Jadi ya memang hasilnya ini versi versi awal kan. kalau kita misal beli HP ya, kita beli HP kan kosongan. Kita kan isi sendiri aplikasi ini, BBM, tapi tiap orang kan nggak mesti selalu misal BBM atau WA. Jadi disesuaikan lagi. Misalkan orang itu ada limit ya atau tidak, jadi HP-nya ini adalah kita mau dikasih fitur apa bisa. Misalkan nanti milih dulu mahasiswa atau non mahasiswa atau apa. Nanti keamanannya yang susah. Kalau touchscreen kan harus ditambah. Berarti kalau saya pulang dimasukkan dulu nanti sunetkan. Iya, itu salah satu problem juga keamanan. Lantai 4 itu kan cuma dari depan saja. Iya, kan yang di satu aja kan untuk buku tamunya. Informasi itu. Iya. Itu dia juga. Nah, makanya enaknya kalau istilahnya gini. Jadi mungkin nggak harus ke lantai 4 untuk mengisi buku tamu. Di lantai 1 juga bisa. Nah, rencana ke depannya itu, jadi dadanya tersimpan di server. Jadi dari lantai 4 sudah mengisi buku tamu Pak, sudah. Nah, misalkan yang jaga apa yang jaga PO itu ini bisa ketik, Tinggal ngecek di komputer masing-masing. Iya, tinggal ngecek. Apakah bapak ini, oh mungkin sebutkan namanya siapa Pak? Pak ini, oh nama. Kita bisa terima. Ada fotonya juga kan di situ. Jadi masing-masing itu dikasih satu. Iya. Jadi yang saya tahu sebenarnya ini di perguruan tinggi masih sangat sedikit yang memakai ini. Jadi rata-rata memang masih memakai manual kertas, gitu ya. Jadi mungkin hanya beberapa perguruan tinggi yang aware terhadap apa namanya kemudahan apa namanya juga ngefeknya ke keamanan juga tuh. Gitu ya. Jadi setiap tamu yang masuk itu kalau kita rekam datanya, misalnya kalau ada apa-apa, ya, mungkin ada kehilangan, atau ada apa, kita bisa tahu. Oh gitu. Dan kalau di perguruan tinggi memang masih sedikit, yang banyak ini biasanya di instansi-instansi pemerintah yang non pendidikan. Setahu saya kayak di Mabes Polri itu ada, kemudian di bank apa itu. Harusnya berarti di bawah satu biar tidak mengadakan semuanya. Iya. Iya di pusat informasi bawah ya. Di situ jadi sangat dengan mahasiswa kan kadang juga datang ke bagian lah atau ke unit itu ditanya tentang security atau informasi itu menanyakan keperluannya apa dan harus lapor ke situ. Soalnya kadang-kadang juga tiba-tiba nyelonong, termasuk ada yang jualan juga nyelonong kayak gitu masuk ke sini. Atau lebih kalau mau lebih terintegrasi lagi disambungkan dengan kampus katanya, ya kan? Jadi kita tinggal isi mahasiswa atau tidak mahasiswa, oke, mahasiswa ini. Saya,
Dia tinggal foto aja. Itu masuknya itu banyak. Iya. Jadi kayak di swasta itu mereka naik lewat apa? Iya, tangga. itu sebagai Oh iya. Nah itu juga nanti istilahnya koordinasi juga dengan keamanan atau apa mungkin untuk alur masuknya Kalau tamu. seperti ini harus ada satu pintu. Iya. Waktu masuk. Ini banyak ya. Kalau pintu exit dan pintu Sama. Kayak staf Banyak. gimana? Banyak itu masuk keluar. Ya solusinya mungkin ini mau dibuat satu pintu aja keluar masuk atau Iya. banyak pintu tapi banyak alat. Lebih enak jadi ada satu pintu. Lebih enak itu lebih personal loh. Sebenarnya banyak gitu. Tergantung anu lah, kebijakan pimpinan gimana menentukan. Kalau saya sih siap aja menentukan biasanya melengkapi apa yang dibutuhkan atau ditambahkan. Mungkin kalau mungkin ada yang penasaran mau nyobain. Ini bisa kita kasih lagu. Tadi saya mungkin ada yang mau nyoba? Mau nyoba bisa belinya, kemudian seperti apa? Saya mau nyoba. Tadi kalau foto menghindar aja,